Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurholila dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah fonologi dengan materi yang berjudul Definisi dan Variasi Fonem dalam Bahasa Indonesia. Nah, tahukah kalian bahasa adalah instrumen mendasar yang bersifat sistematis? Sebagai sebuah sistem, bahasa dikaji secara hierarkis, membentang dari unit terkecil yang abstrak hingga unit pembentuk makna yang kompleks. Tataran yang paling awal dan mendasar secara khusus mengkaji seluk-beluk bunyi bahasa adalah fonologi. Fonologi sendiri dibagi menjadi dua, yakni fonetik dan juga fonemik. Fokus utama pada pembahasan kali ini adalah ranah fonemik, yakni mengkaji objek terkecil yang disebut fonem. Masuk pada pembahasan dan pengertian ciri fonem. Secara umum, fonem yakni suatu bunyi terkecil dalam bahasa yang memiliki fungsi membeda makna. Ciri utamanya yakni ada tiga. Pertama, ia berfungsi sebagai pembeda makna melalui pengujian pasangan minimal atau minimal pair. Contohnya pada kata paku dan baku. Perbedaan bunyi P dan B mengubah makna secara total. Yang kedua, fonem merupakan satuan bunyi abstrak yang berbeda dalam pikiran penutur. Dan yang ketiga, fonem baru bisa dikenali secara nyata saat direalisasikan melalui bunyi ujaran konkret alat ucap manusia. Jenis-jenis fonem dalam bahasa Indonesia, kita mengenal tiga jenis fonem, yakni fonem vokal, bunyi tanpa hambatan seperti A, I, U, E, O. Fonem konsonan, bunyi yang mengalami hambatan pada alat ucap. Berjumlah sekitar 23 fonem seperti kelompok bilabial yang hurufnya yakni P, B, M atau dental, T, dan D. Fonem diftong, gabungan dua vokal dalam satu suku kata dengan satu tarikan nafas seperti ai pada kata pantai dan au pada kata pulau dan oi pada kata amboy. Variasi fonem atau alofon dan faktor penyebab. Selanjutnya, mari kita bahas alofon. Alofon yakni sebuah variasi realisasi bunyi dari suatu fonem karena pengaruh lingkungan fonetisnya. Apakah di awal, di tengah, atau pada akhir kata. Tanpa mengubah makna tersebut. Contohnya yakni pada pelafalan fonem P pada kata papan, terdengar lepas dan menghembuskan udara. Sedangkan pada kata atap, di posisi akhir, bibir kita menutup rapat tanpa menghembuskan udara. Keduanya yakni alofon dari fonem P. Variasi atau perubahan fonem ini dipicu oleh faktor-faktor yang dinamis, diantaranya yakni perubahan fonologis demi kemudahan ucap. Contoh, me dan baca menjadi membaca. Kontak bahasa akibat penyerapan unsur asing. Pengaruh sosial budaya seperti tren bahasa anak muda. Contohnya, santai menjadi santuy. Keterbatasan artikulator alat ucap manusia seperti gejala cadel atau penyederhanaan strata secara kompleks. Hukum dorongan ekonomi bahasa yakni kecenderungan manusia menghemat energi ucap sehingga menyingkat kata panjang. Contohnya, terima kasih menjadi makasih atau laboratorium menjadi lab. Nah, sekarang masuk pada bagian kesimpulan. Pemahaman mengenai fonem dan variasinya sangat krusial, baik untuk menjaga ketepatan makna dalam komunikasi sehari-hari maupun sebagai landasan penyusunan tata bahasa yang formal. Demikian penyampaian materi dari saya.
Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Selebihnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.